Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Disik, ngobrol pagi dialog Gresik yang menampilkan berbagai persoalan di Kabupaten Gresik. Namun kali ini ada hal yang berbeda di Ngopi Disik. Kami ingin menyajikan Kaleidoskop 2024. Dalam hal ini, redaksi ingin menyikapi berbagai isu dan berita yang muncul di permukaan, baik lokal maupun nasional, dan tentunya Anda punya kesempatan untuk bisa berkomentar terkait dengan berita-berita yang muncul di sekitar kita. Tentunya ini akan menjadi catatan penting di tahun 2024 untuk refleksi di tahun 2025. Adakah keadaan ini akan semakin baik di tahun 2025 atau justru membuat kita kehilangan harapan di tahun 2025? Baik. Kaleidoskop kali ini dimulai saat bulan Maret 2024 ketika Alfian Syah Bustami atau yang lebih dikenal dengan Komeng ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan DPD Jabar. Pemirsa, hingga hari ini suara komedian Komeng terus melesat naik dalam penghitungan suara DPD Provinsi Jawa Barat. Dengan perolehan suara sebanyak 5 juta suara. Baik, pemirsa, seperti hasil diskusi di Ngopi Disik beberapa waktu yang lalu, bahwa masyarakat kita masih dipengaruhi oleh popularitas dalam memilih wakilnya dibandingkan dengan intelektualitas, kapasitas, dan kapabilitas calon anggota DPD atau legislatif. Rupa demokrasi kita tak terbentuk utuh jika hal ini berlangsung. Tentunya ke depan kami berharap masyarakat lebih cermat memilih wakil-wakilnya agar pesta demokrasi tidak sekedar berisi hura-hura dan hahaha. Di bulan April, Harvey Muiz resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dengan nominal kerugian negara sejumlah 300 triliun. Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz yang sudah merugikan negara 300 triliun rupiah mendapatkan vonis 6,5 tahun penjara. Nilai 300 triliun merupakan nilai fantastis dalam sejarah korupsi di negara ini. Di negara Cina, korupsi sebesar 6,7 triliun saja langsung dihukum mati. Dan kabar terbaru bulan ini, Harvey Muiz divonis hanya 6,5 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Tidak ada 10%-nya dari uang yang dijarah senilai 300 triliun. Tidak ada 1%-nya. 1% dari 300 triliun mestinya ada sekitar 300 miliar. Ini hanya 210 miliar uang pengganti. Di banyak medsos masyarakat mengomentari vonis yang terlalu rendah ini. Bahkan Profesor Mahfud MD di platform medsos X berkomentar, tidak logis, menyentak rasa keadilan. Entah mengapa vonis kasus korupsi terbilang rendah di negara ini, sehingga banyak yang pesimis korupsi bisa diberantas di negara ini. Dan yang terbaru, bahkan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi koruptor diampuni tindakannya asal mengembalikan harta hasil korupsinya. Luar biasa. Mungkinkah kita tetap akan bersatu dalam NKRI, Negara Korupsi Republik Indonesia? Ada 20 orang lebih yang jadi tersangka, sebagian sudah menjalani persidangan. Pemirsa, bulan Agustus, Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah pengunduran diri Ketua Umum sebelumnya Airlangga Hartarto. Bahlil Lahadalia resmi disahkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Yang cukup menggambarkan perpolitikan Indonesia.
Bahlil, orang kepercayaan Mulyono, ditempatkan di Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang terpaksa mundur setelah diancam dibongkar kasus ekspor minyak goreng yang melibatkan dirinya. Hanya di era Mulyono kasus hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sejak era Soeharto sampai SBY tidak pernah ada hal yang semacam ini. Pengamat menilai keserakahan Mulyono yang gila kekuasaan menjadi pemicu kegaduhan ini. Hal ini menunjukkan kerapuhan partai politik. Bahkan ada yang mengatakan saat ini partai politik harus berhati-hati jika tidak ingin ketuanya diseret ke ranah hukum. Akankah partai politik di negara kita bisa diharapkan di masa mendatang? Saya Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pemirsa, di bulan September, Prabowo Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pelantikan ini dianggap menandai maraknya politik dinasti, di mana Mulyono menempatkan anaknya Gibran sebagai wakil presiden melalui drama perombakan undang-undang pemilu melalui MK yang ketuanya ipar Mulyono. Munculnya Gibran yang dinilai tidak layak menduduki kursi wakil presiden membuat masyarakat mengulik sepak terjangnya. Lalu ditemukanlah akun Fufu Fafa yang meskipun sempat dihapus komentar-komentarnya, namun netizen 62 sempat merekam banyak tangkapan layar yang berisi kalimat-kalimat yang tidak patut dilontarkan seorang wakil presiden. Keresahan masyarakat juga dipicu kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto tidak sampai menghabiskan masa jabatannya dengan alasan kesehatan. Akankah negara kita dipimpin anak muda yang dinilai tidak layak? Kita tunggu catatan sejarah berikutnya. Dan tentu jika Anda mencermati sepak terjang Fufu Fafa, itu banyak lontaran penghinaan, lontaran kebencian, dan beberapa di antaranya justru nyerempet pada pornografi. Ini tentu disayangkan oleh banyak pihak. Dan seringkali kalau Anda lebih sering menyimak plafon X, maka tangkapan layar itu akan selalu dimunculkan di berbagai peristiwa sebagai bagian dari komentar yang dianggap sesuatu yang keterlaluan untuk disampaikan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik pemirsa, bulan November, Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka kasus judi online, mulai dari bandar, sales, hingga pengelola website yang melibatkan 9 oknum pegawai Kementerian Komdigi. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang. Rupanya pemerintah baru menyadari bahaya judol di lingkungan masyarakat. Meskipun data sudah dipaparkan bahwa korban judal mulai dari rakyat bawah, menengah, bahkan pejabat pemerintah termasuk anggota DPR RI. Meski sudah mulai dibersihkan, namun banyak masyarakat skeptis atas penanganan pemerintah ini karena tidak mampu mengunci kegiatan judol. Masyarakat sudah pada tahu jika judol pasti berurusan dengan perbankan, sementara lembaga keuangan itu di bawah kendali pemerintah. Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah jika pihak perbankan tidak segera menutup aliran dana kegiatan judol ini. Judol memang bikin double, bikin dompet bobol. Yang telah mengenakan rompi oranye.
Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis. Pemirsa, November 2024, ICW menyatakan sebanyak 138 calon kepala daerah di Pilkada 2024 pernah terlibat dalam kasus korupsi. Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi memang memprihatinkan. Namun semua ini bersumber dari besarnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang hingga kini belum terhindarkan. Namun hal ini sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan untuk korupsi. Karena mencalonkan diri dalam pilkada adalah pilihan. Jadi, jika tidak ingin terlibat korupsi, ya jangan mencalonkan diri. Atau kita setuju saja saran Presiden Prabowo agar bupati dan gubernur dipilih melalui DPRD saja. Tapi, siapa yang bisa menjamin jika biaya politik pemilihan kepala daerah yang murah, mereka jadi tidak korupsi? Ini susahnya. Pemirsa, bicara tentang kekerasan polisi. Pada Juni 2024, kasus kematian Afif Maulana, umur 13 tahun yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Mendapat perhatian setelah ditemukan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Sabara Polda Sumatera Barat. Hal ini dipertegas oleh 7 rekannya yang juga saat itu ditangkap lalu dianiaya karena dituduh mengikuti tawuran. Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 10. Bulan November 2024, seorang polisi menembak polisi di Selok Selatan. Saudara, polisi masih mendalami motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil. Hal ini diduga karena pelaku tengah membackingi tambang ilegal yang tengah diselidiki di sana. Terhadap tambang ilegal di wilayah Solok Selatan. Bulan November juga, seorang polisi menembak siswa SMKN Semarang hingga berujung kematian. Siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. Menurut penuturan tersangka, korban saat itu terlibat tawuran hingga menyerang petugas. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah yang diperkuat dengan beredarnya rekaman CCTV di tempat kejadian. Saat itu, polisi sempat memperlihatkan berbagai macam senjata tajam sebagai bukti bahwa mereka menangani kasus tawuran. Tapi ternyata hal itu dibantah oleh Kabid Propam. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka berbuat semacam itu. Banyak komentar di platform mempertanyakan, lalu kalau polisi melakukan kebohongan publik dengan menyampaikan, mempertontonkan senjata-senjata tajam sebagai bagian dari hasil rampasan kejadian, apa yang bisa dilakukan? Pemirsa, inilah video CCTV dari sebuah minimarket yang merekam detik-detik penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi beberapa waktu lalu. Bulan Desember, polisi tembak sopir ekspedisi dan curi mobilnya di Kalimantan Tengah. Pemirsa, polisi yang menembak seorang sopir ekspedisi dan mencuri kendaraan korban ditetapkan sebagai tersangka pencurian disertai dengan pembunuhan. Anggota Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu pun dipecat. Tidak hanya itu, pelaku dinyatakan pernah menghadapi pendisiplinan berupa penempatan khusus patsus karena menggunakan mobil dinas di luar tugas, serta kasus pungli. Sedangkan di bulan Desember, buntut banyaknya kasus penembakan yang dilakukan pihak kepolisian hingga kasus penembakan siswa SMKN Semarang, DPR RI Komisi 3 fraksi PDIP dalam rapat komisi yang juga memanggil Kapolrestabes Semarang mulai mempertanyakan
apa perlu polisi masih pegang senjata? Menurutnya, hal ini karena lemahnya SOP sehingga senjata dengan mudahnya yang harusnya digunakan untuk melindungi rakyat malah jadi membunuh rakyat hingga membunuh sesama polisi. Lagi-lagi polisi yang di berbagai platform medsos diolok-olok sebagai parcok Partai Coklat berbuat ulah melakukan penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya masyarakat sipil yang tidak bersalah. Bahkan di Sumatera, seorang anggota polisi membunuh hingga 7 orang masyarakat sipil hanya persoalan cemburu, kecewa, sakit hati, dan kesal karena ditagih tanggung jawabnya. Kini banyak masyarakat mendorong agar Presiden Prabowo mengganti Kapolri Listio Sigit. Dan yang terakhir, malah masyarakat mempertanyakan, perlukah polisi dipersenjatai? Mereka menginginkan agar senjata polisi ditarik karena jengkel begitu banyaknya polisi menyalahgunakan senjata. Sebagian masyarakat mempertanyakan kematangan psikologis seorang polisi ketika dibekali senjata. Apakah polisi sudah terganggu secara psikologis? Kita lihat saja perkembangannya. Di bidang ekonomi pemirsa, Januari 2024, awal tahun ini para pengusaha tempat hiburan tanah air sempat dikagetkan dengan kenaikan pajak hiburan hingga 75%, menjadikan para pengusaha hiburan teriak dan melayangkan protes. Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu menjadi 40%. Lalu pada bulan Februari, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengumumkan pembatalan kenaikan pajak tersebut. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atas sektor hiburan batal. Namun di bulan Desember, buntut dari melemahnya daya beli dan ekonomi dalam negeri, 400 gerai Alfamart dinyatakan tutup. Dengan penutupan ratusan gerai Alfamart, bahkan hingga 400 gerai Pak di sepanjang tahun 2024 ini. Dan mengakibatkan banyaknya warga yang terkena dampak sehingga harus di-PHK. Tentunya dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang lebih besar ke depan. Bulan Desember juga runtuhnya raksasa tekstil di Indonesia masih menjadi pukulan besar bagi sektor industri di sepanjang 2024. Perusahaan tekstil raksasa yang telah berdiri sejak 1966, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sri Tex, kini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Banjirnya produk tekstil impor yang masuk berhasil melemahkan industri dalam negeri. Tercatat sebanyak 60 pabrik tekstil gulung tikar hingga terdapat setidaknya 250.000 pekerja terkena PHK massal. Bahkan dampak dari keputusan pailit ini, Direktur Utama PT Sri Tex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan sekitar 3.000 karyawannya telah dirumahkan secara berkala, menyusul semakin sempitnya ruang gerak perusahaan untuk beroperasi. Perekonomian negara sedang terguncang. 400 gerai Alfamart ditutup, ratusan gerai Ramayana ditutup, retail sebesar Giant menutup gerai di beberapa lokasi. Yang mengagetkan adalah perusahaan tekstil sebesar PT Sri Tex bangkrut dan bersama pabrik tekstil lainnya telah merumahkan setidaknya lebih dari 250.000 pekerjanya. Semua musibah ekonomi ini ditengarai karena impor, baik legal maupun ilegal, yang ugal-ugalan hingga tidak mampu bertahan. Sisi mana dari negara ini yang tidak bisa dibobol penyelundupan? Dan tentunya tidak ada satupun penyelundupan yang tidak melibatkan aparat. Selamat menikmati kesengsaraan yang diciptakan pemimpin negara ini. Pemirsa, beberapa catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan sikap redaksi Ngopi Disik untuk disampaikan dalam podcast ini, dan Anda berkesempatan untuk berkomentar sekaligus membuka diskusi dalam komentar podcast kali ini sehingga kita menemukan pencerahan dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Negara carut marut,
Politik negara sedang cemberut, menonton hukum yang semakin carut-marut. Dinasti dibangun untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan memang menggiurkan dan melenakan ketika keserakahan menuntut kekuasaan. Adakah yang masih disisakan kecuali penderitaan? Ketika ambisi kekuasaan ingin diwariskan pada bocah yang masih ingusan, demokrasi mesti diporak-porandakan, tak lagi peduli protes dan tuntutan demi melindungi dosa dan kelakuan. Beringin ditebang, bahlil digadang, tak ada yang mampu menghadang kecuali siap tumbang. Bupati dan gubernur banyak yang dikerangkeng karena kerjanya menceng. Dengan modal yang tidak enteng, mereka memilih hidup dalam kerangkeng. Polisi gagah, polisi dihujat, bawa senjata untuk membunuh rakyat. Tak sadarkah mereka dibayar rakyat hanya bisa menebar tangis yang menyayat. Salam podcast Ngopi Dik. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.